Makanya the best solution itu selalu with logic and art. Karena hukum adalah sebagian adalah logika, tapi sebagian lagi juga adalah art, imajinasi. Imajinasi kita harus tiada batas, harus ada curiosity gitu ya, yang tak terbatas, yang tadi hanya bisa timbul ketika lu nggak jadi konformis, lu nggak jadi orang yang ya semua orang melakukannya seperti ini, ya, kemudian jadi akhirnya nggak bisa. Makanya a lot of my deals yang semua orang bilang nggak bisa, gue bilang bisa, dan seorang selalu kaget ketika gue bilang bisa. Ternyata bisanya itu bukan karena sesuatu yang gue tiba-tiba bikin teori dari langit, no. Tapi gue balik ke basic undang-undang hukum perdata, balik ke undang-undang hukum perseroan, basic dari baca misalnya di Quran atau hadis itu ibaratkan sebagai contoh kan. Ketika gue lihat itu, gue tunjukin, orang baru nyadar, oh iya bener ya. Ternyata cara berpikir saya selama ini nggak seperti itu, karena bahkan saya nggak mau lihat ke basicnya. Yang saya lihat adalah pendapat dari orang lain. So you don't go to the basic first. You cannot be an iconoclast if you don't have a good basic. Sama kayak kungfu nggak bisa bagus kalau kuda-kuda lu nggak kuat. Nah kalau kuda-kuda lu lemah, lu nggak akan bisa mukul dan lain sebagainya, karena kaki lu nggak kuat untuk menopang seluruh fondasi dari badan lu. Jadi that's I think will describe me as a iconoclast yang kemudian ya jadinya bisa punya banyak hal menarik sih dalam hidup ya. Jadi I feel like I'm blessed karena tadi ya bisa melakukan berbagai macam hal yang buat sebagian orang kayak how can he even do that gitu kan. Dengan waktu seperti ini gitu kan, gimana caranya sih bisa kayak gitu kan. Tapi ya fortunately I can gitu. Jadi itu satu hal yang gue senang sih sebagai seorang lawyer, dan tentu juga dengan profesi-profesi gue yang lainnya dan topi-topi gue yang lainnya. Ya. Aku mau masuk ke topi yang tadi sangat senang berimajinasi kali ya. Itu yang bikin orang-orang itu berkelas justru the way dia berpikir. Yeah. Bagaimana cara seorang Mas Pram itu ngelihat dunia? Bagaimana seorang Mas Pram itu berimajinasi? Bagaimana seorang Mas Pram itu berpikir tentang suatu hal yang mungkin akan sangat ideal ke depannya? Mungkin kebalik ya.